setiap pertemuan pasti ada perpisahan kok. Nggak tahu kita berpisahnya nanti di waktu kapan. Paling nggak ada jejak digital ketika lo kangen gue atau gue kangen lo, kita nonton video pertama kali gue ketemu lo kok. Yang jelas mungkin nggak akan terlupakan karena memang kan itu kan selain jejak digital ya, ini kan suatu impact yang besar ya. Mungkin yang selain gue ingat dari kondisi mamah nanti kalau lebih baik, yang pasti gue inget lu. Karena apa ya, mamah begini karena lu gitu, rumah begini pun karena lu. Jadi kayak tanpa jejak digital pun udah pasti tetap diingat gitu. Masya Allah, ya mudah-mudahan ini akan jadi apa namanya, pemberat pahala kalian ya. Masya Allah. Boleh pelukan dong sebagai teman. Wah, mau teman gak boleh pelukan. Ya, misalnya insya Allah keadaan nyokap juga udah lebih baik. Udah mungkin bisa lebih apa namanya kembali seperti sedia kala dan boleh pulang. Kira-kira kemudian nyokap pulang, Tiko akan ngasih apa ke mama? Atau juga mungkin mau ngapain mama gitu ya. Nah, ini kan semua udah berbeda nih. Sebenarnya surprise-nya sih cuma satu, kalau mama pulang ya rumah kondisinya itu yang udah bersih gitu kan. Surprise-nya yang kupikir hanya itu, sama ya mungkin untuk kedepannya harapan dari yang setelah nanti kalau kondisi mama lebih baik, ya setelah ini semua mungkin dari uang-uang yang kudapatkan aku pakai untuk usaha sih, karena aku tipe orang yang bukan gak mau kerja, tapi aku tuh tipe yang maunya usaha sendiri dibanding kerja sama orang gitu. Ya, emang ada orang yang dibuild untuk jadi pegawai, ada yang dibuild untuk jadi risk taker ya, jadi pengusaha. Dan Tiko lebih memilih ya pengen buka usaha sendiri. Iya, karena aku tipe yang nggak mau terikat sama orang, begitulah kurang lebih. Nah sekarang kan kehidupan Tiko ini udah berbeda ya. Dulu tanpa listrik, gelap. Sekarang banyak spotlight. Ibaratnya lampu senter di mana-mana jatuhnya gitu ya. Bukan cuma itu juga, rumah sekarang banyak yang ngintip, ya kan? Mungkin di depan rumah buka, ada wartawan di mana-mana gitu kan? Rasain sekarang sih. Ya, sekarang gitu. Di depan rumah emang ada wartawan gitu yang suka nunggu. Bahkan sampai malam biasanya. Sampai malam? Dari pagi biasanya itu jam 9, jam 8, entah wartawan dari mana, ya udah ngetek depan rumah. Aku lewat, ya udah pada ngubur, Mas Tiko minta waktunya sebentar gini. Sampai ya udah, aku kan kalau begitu kan sebenarnya agak capek juga gitu. Nggak buka waktu konsultasi aja jam segini masuk. Nggak ya. Nah, kamu 12 tahun orang nyangkain kesepian, nggak tahu ya nyaman. Sekarang ini tiba-tiba kayaknya semua apa namanya, ibaratnya spotlight lagi ke Tiko semua nih. Kamu gimana sih? Kamu seneng? Apa kamu capek? Jadi aku tuh gimana ya? Ada rasa capek tapi ada rasa senangnya. Yang aku ambil positifnya ya karena ini semua jadi ada banyak kepedulian, banyak sorotan, jadi banyak mengetahui kondisiku, walaupun aku sebenarnya nggak pengen diketahui banyak orang gitu, kondisinya kayak ya udahlah jalanin aja. Kaderullah jadi tahu gitu. Nah untuk yang paling aku ambil positifnya itu jadi banyak peduli, dan aku juga jadi punya beberapa uang modal untuk nanti ke depannya gitu kan. Dan aku jadi tahu dan bisa kenal orang-orang baik yang awalnya dimulai dari Bang Irfan gitu kan, Bang Brew. Untuk yang negatifnya ya mungkin sejak ini ya aku nggak ada waktu istirahat, karena emang kesana kemarin ruang lingkupku sempit gitu, ruang gerakku sempit, di sana kesini tuh ada aja yang ikut gitu kan. Jadi ya aku tuh tipe orang yang lebih suka tenang, jadi kayak kalau untuk dimilih disuruh milih jadi entertainment artis atau gimana gitu, aku lebih milih ya udah balik aja lah jadi security yang sebelumnya daripada menjadi artis. Lebih tenang gitu ya. Lebih tenang gitu. Dan suka jadi sorotan publik sebenarnya. Ya memang kadang-kadang ya, ibaratnya gini ya, semua tuh ada konsekuensinya sih pasti ya. Ibaratnya kan ada kebaikan di sini, tuhnya orang banyak yang tahu, jadi tahu kondisinya, ya menginspirasi juga satu, dua juga secara ekonomi juga membantu kan, jadi sebenarnya kan, jadi membuat semua jadi lebih baik. Tapi memang setiap hujan pasti ada becekannya, gitu. Jadi pada saat kemudian dapat berkahnya, mau nggak mau ada konsekuensinya bersihin becekannya. Nah di sini pasti mungkin ya tidur agak kurang, gitu. Waktu juga mungkin ya agak padat sekarang belakangan ini, gitu ya. Jadi ya gue jadi tahu kan rasanya jadi artis juga gak gampang. Jadi kayak gitu. Nah kalau tadi saya mau tanya sebenarnya lebih enak jadi artis apa kayak dulu, tapi lebih milih kalau kehidupan senyantai dulu ya. Maksudnya bisa privacy segala macam. Ini karena terlalu mendadak juga sih kayaknya ya. Oh karena, tanpa ada proses tiba-tiba gitu kan? Kan aku pikir tuh tadinya awal kenal Bang Brew, Bang Irfan itu kan
hanya konten kreator yang amatir, mungkin ya aku mikirnya begitu ya sebelumnya, nggak mungkin bakal sampai ke kenal di banyak orang gitu sampai se-viral ini ya, tapi nggak nyangka ternyata satu persatu sampai akhirnya yang sekarang ini sampai banyak yang ngebantu di rumah segala macem gitu kan. Ya aku seneng gitu kan, bangga, terharu juga masih ada orang peduli gitu walaupun mereka orang-orang jauh gitu kan, sampai ngebantu. Saudara bukan apa bukan, tapi masih peduli gitu ya. Iya, sampai di posisi yang sekarang ini gitu, walaupun konsekuensinya itu tadi gitu, nggak nyangka. Tapi alhamdulillah, sebenarnya lebih banyak kebaikannya sih ya. Iya, memang lebih banyak positifnya dibanding negatif. Benar gitu ya. Kemarin juga sempat ngobrol sama Ustadz Felix itu, wah ini mirip saya gitu ya. Ini siapa tahu bisa ketemu suatu saat ya. Ini ada sedikit pertanyaan singkat dan cepat yang mesti dijawab oleh Tiko ya. Nah ini nggak perlu mikir, ini baru ketahuan sebenarnya Tiko ini visinya lebih ke arah mana. Nah pertanyaan pertama, Tiko, masa lalu atau masa depan? Masa depan. Kenapa masa depan? Ya karena masa lalu ya udah gitu kan, nggak bisa balik lagi juga percuma, ya udah depan aja gitu. Oh iya. Berarti emang kalau masa depan nggak bisa dihindarin ya. Iya. Masa lalu kan udah harus dihadepin ya. Oh iya, benar. Dua, mama atau pacar? Mama sih. Mama? Iya. Oh, pacar ada? Pacar ada, tapi tetap mama. Oh iya, waduh. Masya Allah ya, mudah pacarnya lihat nih ya. Sekolah atau kerja? Sekolah dulu baru kerja. Sekolah dulu kerja? Iya, soalnya kan aku emang pengen kuliah, entah tapi belum kepikiran untuk jurusan apa, karena emang kan basicnya ya harus punya ijazah segala macam kan sekarang. Tetap keinginan kerja tuh ada gitu. Oh gitu ya, ya mungkin kalau solusinya sekolah vokasi yang langsung praktek insya Allah. Oke, kalau harus ngerelain kehilangan rumah atau kehilangan mama? Kehilangan rumah ya. Oh gitu ya, kenapa? Tapi sebenarnya itu ada sangkutannya, maksudnya aku juga nggak mau kehilangan rumah karena itu nanti yang bakalan dipertanyakan mama gitu. Oh. Jadi kondisi mama itu akan baik karena rumah itu, karena mama pada saat dibawa pun nggak mau kehilangan rumah gitu. Yang ditanya itu rumah dan Tiko, pasti itu mama. Oh, yang ada di kehidupan mama tuh rumah dan Tiko ya? Iya. Nggak ada keinginan untuk ngejual rumah, kemudian hidup di rumah yang lebih kecil, biar sering ketemu, kan yang dipakai juga cuma satu kamar kan gitu kan? Aku pernah kepikiran begitu untuk ngejual rumah, ya toh kan bisa beli yang kecilan, sisanya untuk usaha, tapi mama nggak mau, jadi ya udah, apa kata mama aja gitu. Oh gitu ya, mama masih bertahan di situ ya? Masih bertahan. Kerja gajinya 20 juta tapi jauh dari mama, gaji kerja pas-pasan tapi dekat sama mama? Pas-pasan karena sebenarnya itu kemarin ada pembahasan juga ya, tapi aku masih pertimbangkan kan untuk itu. Ya tetap yang pas-pasan tapi dekat aja sih gitu, lebih enak kayaknya begitu. Ya nggak perlu yang wah tapi jauh nggak bisa pulang gitu, ibaratnya kan susah nyari waktunya, mending yang pas-pasan aja gitu. Kalau ada yang bilang kamu anak mama, kamu jawabannya apa? Iya, anak cowok tapi anak mama gitu kan? Tapi kan emang kenyataannya anak mama kan. Iya emang iya. Iya, emang bener kan. Iya benar-benar. Tapi nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah ya. Ini kan sekarang banyak banget orang-orang kayak semacam YouTuber atau juga mungkin influencer yang kemudian mensupport kamu gitu ya. Sekarang ini posisi kamu juga udah jadi influencer. Ini Tiko udah di level influencer nih ya gitu. Bahkan teman-teman yang menyupport aja memviralkan Tiko ini bisa dibilang kamunya tadi kan nggak dikenal siapa-siapa, tiba-tiba diviralkan sama mereka, sampai kamu lebih dikenal dibanding mereka nih sekarang. Nah, dengan potensi yang besar ini gitu, keinginan nggak untuk mengangkat teman yang lainnya, misalnya kayak, wah gue sekarang ini tentunya karena kepanjangan tangan dari orang lain juga, saya juga mau mengangkat teman yang lainnya juga gitu, misalnya siapalah. Entah mungkin atau Tiko sendiri pengen jadi YouTuber atau juga mungkin influencer yang juga mungkin punya kemampuan untuk mengangkat temennya yang lain lagi, ada nggak keinginan itu? Tentunya ada, karena memang kan aku di sini di segala kebaikan, berkah dan apapun yang ku terima sampai saat ini, sampai di kondisi di mana rumah, mama dan lain-lain itu, pokoknya hal positif segala macam yang telah ku terima sampai saat ini, itu bukan lagi juga karena mereka awalnya, terutama Bang Breu dan Bang Ale yang mengangkat kisahku walaupun awalnya karena mungkin penasaran sampai akhirnya jadi sekarang ini kan nggak nyangka ya. Ya itu sih paling, jadi karena mereka juga aku bisa di sini. Kalau bukan karena mereka ya mungkin aku nggak akan muncul di muka publik gitu loh. Ya, jadi, tentunya atas izin Allah tentunya ya. Mereka wasilahnya lah menjadikan gitu, ini berjalan. Nah sekarang kalau gitu kita panggil Bang Breu-nya atau Bang Irfan lah gitu ya.
untuk bareng sama Tiko di sini sambil kita tanyain mungkin ada beberapa hal mereka sering ketemu tapi mungkin ada beberapa hal yang belum terkomunikasi dengan mereka berdua. Monggo silakan Bang Bro. Ini dia nih. Orang namanya bisa double. Kalau di TikTok Bang Bro, kalau di Instagram Bang Irfan gitu. Jadi teman-teman, Bang Bro ini kalau teman-teman lihat kontennya di TikTok itu yang ngebahas dari awal mengenai Tiko yang kemudian sampai akhirnya kita kenal sama-sama gitu ya. Padahal Bang Bro ini bukan siapa-siapanya, ya saudara juga bukan, gitu kan, temen juga baru temenan sekarang doang kan ibaratnya gitu kan. Nah, niatan awal dari kemudian mengangkat kehidupan Tiko ini kita udah bahas kemarin. Nah, impactnya sekarang kan begitu besar gitu ibaratnya. Dulu pernah sampai kepikiran bakal sebesar ini nggak? Jangankan saya, Tikonya aja mungkin nggak kepikiran. Oh gitu ya. Bisa sebesar kayak begini, maksudnya beritanya ramai di mana-mana. Saya aja nggak kepikiran sih. Tapi jadi ngerasa nggak bahwa ternyata kemampuan dan juga potensi dari Bang Bro dan teman-teman tuh sekuat itu, sebesar itu? Iya, kayaknya balik lagi ke doa ibu kali ya. Karena ini jujur nih sebelum saya ketemu Tiko, saya memang lagi di posisi yang kayaknya YouTube gua gini-gini aja nih. Itu saya coba minta tolong ke ibu, tahajudin dong, doain dong, dan jelang beberapa minggu kemudian ketemulah Tiko gitu. Ya mungkin aku dengan bisa membantu Tiko dengan cara menulis, secara nggak langsung pun Tiko, bukan secara nggak langsung, secara langsung pun Tiko membantuku di YouTubeku ya terutama ya, itu juga membantu dan akhirnya banyak teman-teman YouTuber semua bahkan yang aku nggak kenal pun meliput tentang Tiko juga banyak dapat rezeki juga. Belum lagi yang di luaran sana nih yang jual bakso, yang jual minuman es karena ramenya di rumah Tiko itu juga kebagian rezeki juga sih. Masya Allah. Itu alhamdulillah banget. Jadi menurutku kayak kemana-mana rezekinya gitu. Ya tapi kalau kita lihat ya, mungkin kalau sendiri-sendiri orang bilang small is beautiful ya, tapi kalau big is powerful. Jadi teman-teman ngumpul kemudian bisa impact sebesar ini kan power ya. Jadi ibaratnya ini kayak teman-teman kayak punya senjata gitu, kayak punya kemampuan power yang besar ternyata. Bayangin kalau jatuh ke tangan orang yang salah, misalnya ngajarin yang maksiat, yang segala macam, jatuhnya pasti akan jadi berbeda. Tapi teman-teman ini ngebawanya ke hal yang positif gitu ya, untuk menjadi sesuatu yang justru menginspirasi. Jadi ini sebenarnya kayak angin segar sih bahwa ada sebuah influence kebaikan gitu ya dari teman-teman YouTuber dan juga Tikonya sendiri yang dia kan juga sebuah kebaikan. Ini ibaratnya kita juga sebagai penikmat gitu ya ngelihatnya berterima kasih juga dan bersyukur hal yang sepositif ini yang diangkat gitu, yang tentunya juga ya banyak yang viral mungkin di hal-hal yang lain tapi kami milih yang ini gitu. Nah di kesempatan ini ada nggak yang mau diomongin ke Bang Bro yang belum pernah diomongin gimana namanya sebelumnya? Apa Bang Bro mohon maaf kalau gimana atau terima kasih atau apa, ada nggak yang belum diutarain? Iya, dari sebelum saya ketemu sama Bang Bro itu ya emang nggak nyangka ya. Selain nggak nyangka juga kayak aku pikir agak meremehkan nih, maaf sebelumnya. Aku pikir hanya konten kreator biasa yang iseng karena melihat rumah seperti rumah kosong mau explore aja biasa gitu kan. Tapi ya nggak nyangka impactnya sampai sebesar ini gitu kan. Sampai segala bantuan masuk dari berbagai penjuru bahkan se-Indonesia mungkin tahu dan segala macem. Itu kayak itu sebuah keajaiban sih, dengan rasa penuh syukur juga. Alhamdulillah juga aku berterima kasih yang entah aku nggak tahu gimana cara ngucapin terima kasihnya ke Bang Bro dan rekan-rekan terutamanya ya, karena kalau bukan karena dia aku nggak mungkin di posisi yang sekarang, dan mungkin posisiku masih dengan kondisi rumah dan mamah yang masih berada di rumah dengan kondisi yang seperti itu tanpa adanya perubahan gitu. Jadi aku nggak tahu harus ngomong apa selain ucapan terima kasih yang nggak tahu aku harus berterima kasih kayak gimana gitu. Wah, silakan terima kasih langsung sama Bang Bro-nya. Terima kasih Bang. Waduh, Masya Allah. Kalian jadi temenan sekarang nih? Iya, jadi temenan. Udah pernah main ke rumahnya? Kan nginep di rumahnya. Oh gitu? Bukan teman lagi. Kalau kesempatan sekarang ada mau ngomong apa nggak sama Tiko yang nggak pernah diutarakan secara langsung, tapi di depan teman-teman semua ini biar kelihatan bahwa chemistry ini memang terjalin walaupun dalam waktunya nggak terlalu lama, tapi itu bisa kebentuk gitu. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan kok.
Nggak tahu kita berpisahnya nanti di waktu kapan. Paling nggak ada jejak digital ketika lo kangen gue atau gue kangen lo, kita nonton video pertama kali gue ketemu lo kok. Yang jelas mungkin nggak akan terlupakan karena memang kan itu kan selain jejak digital ya, ini kan suatu impact yang besar ya. Mungkin yang selain gue ingat dari kondisi mamah nanti kalau lebih baik, yang pasti gue inget lu. Karena apa ya, mamah begini karena lu gitu, rumah begini pun karena lu. Jadi kayak tanpa jejak digital pun udah pasti tetap diingat gitu. Masya Allah, ya mudah-mudahan ini akan jadi apa namanya, pemberat pahala kalian ya. Masya Allah. Boleh pelukan dong sebagai teman. Wah, mau teman gak boleh pelukan. Masya Allah, mengharukan loh. Jadi mau singkat gitu tapi Masya Allah, Masya Allah. Ya mudah-mudahan ini bisa mengimpact ke kita semuanya ya, bahwa kita menilai orang lain tuh bukan dari sesuatu yang kelihatannya kayak gimana ya, dari sesuatu yang kelihatannya nothing, tapi ternyata akan menjadi buah yang something untuk sebuah hubungan yang sangat luar biasa ini. Teman-teman, ini hal yang baik ya. Dan juga salam juga teman-teman semua yang lain yang itu support. Ale, Nyong Ale, terus Bucin TV, disebutin semua ya? Boleh. Nyong Ale, Bucin TV, Yudi Potret. Kemarin ada yang kelupa, orangnya komplain. Si petualang dari Tanah Jawa, terus Cak Bolang, Sang Explore, Den Denny kemarin tuh yang ngejok kue-kue. Yeah. Terus si siapa lagi, Ghostbuster, Bugs 888, Salman Albana. Nah, Salman Albana ini terkenalnya duta kebersihan. Di antara kita dia yang paling rajin ngebersihin rumah Tiko. Oh sih, Salman Albana ini? Iya. Di badannya bersih banget kali dia. Justru kotor banget. Karena dia paling rajin. Dia paling rajin. Duta kebersihan, si celana merah tuh. Oh iya. Lupa siapa lagi kok. Terus ya siapa? Iya, Bang Satria. Rame deh pokoknya. Banyak lah yang nggak bisa disebut lah. Nah, berkat saran Bang Ari kemarin, Mas Ari, yang perkumpulan ini supaya berlanjut, kita kemarin putuskan untuk bikin satu komunitas akhirnya, alhamdulillah. Namanya itu Ghoster Kreator Berbagi. Kreator Peduli. Akhirnya kita bentuk satu komunitas itu. Nah gitu. Tiko diajak dong jadi kreator dong. Masalahnya orangnya nggak mau. Nggak apa-apa. Dianya nggak mau, temen-temennya aja yang ngontenin, nggak apa-apa. Siapa tahu kan taruh sendiri mungkin ribet yang edit segala macam. Atau butuh kameramen Tiko. Ya, makasih. Nah, akhir bulan kita pengen ngajak Tiko liburan ke puncak bareng-bareng semua yang terlibat gitu. Akhirnya liburan lagi sudah 12 tahun. Terakhir kali liburan 12 tahun itu? Enggak sih, pasti ada liburan juga. Nah, mungkin di sini Tiko, misalnya kita doakan nyokap itu kembali normal ya. Misalnya nyokap itu adalah di balik kamera ini, melihat kamu sekarang, kamu mau ngomong apa sama nyokap? Dan beliau fully aware dengan apa yang kamu omongin semua sekarang. Ucapkan ya terima kasih juga, walaupun dengan kondisi yang mama kemarin seperti apa juga. Ya kan Tiko cuma punya mama gitu kan. Jadi ya udah, apapun itu yang terjadi kemarin ya lupain aja. Yang penting sekarang mama udah sehat gitu kan. Tetap kedepannya paling aku berdoa untuk panjang umur dan semoga kesehatan tetap dijaga gitu. Aku nggak bisa panjang lebar ngomong kalau tentang mama. Paling gitu aja ya. Kalau misalnya pun suatu saat kehidupan kamu kembali ke masa yang 12 tahun, kamu gimana? Misalnya takdir mengembalikan kamu ke masa kebalik lagi 12 tahun kayak kemarin, gimana? Yang tentunya ya aku bakal ngebuat mama ngerasa kayak di kondisi yang dimana dia masih kayak sebelumnya, masih bisa bahagia gitu, jalan-jalan kemana. Pokoknya kayak nggak aku akan ngebuat dimana masa-masa yang kemarin yang agak terpuruk itu aku bakal bikin mama lupa semua gitu. Jadi kayak ya udah happy aja gitu sama mama gitu dengan kondisi yang baru gitu. Van, misalnya Tiko ini akhirnya naik terus, lebih terkenal, kemudian udah jadi selebritis. Terus udah nggak, wah sorry teman gue beda lagi, itu gimana? Tetap ada rasa kepuasan, walaupun nanti dia lewat, dia lewat nih, aku lagi berdiri pinggir jalan, dia lewat tapi buka kaca nggak negor, nggak apa-apa, tapi tetap seneng. Karena yang sebelumnya dia nggak punya motor, nggak punya kendaraan, tapi naik mobil mewah, itu udah senang banget sih. Karena udah berhasil, terlepas dia nanti nggak ingat ya, karena kalau dia nggak ingat itu urusan dia sama Tuhan. Oh iya. Iya kan? Berarti hablum minannasnya nggak bener, kan gitu kan? Iya benar. Kan ada hablum minallah, ada hablum minannas. Kalau dia lupa sama saya berarti hablum minannasnya nggak bener. Tapi kalau
yang penting tugas lu sebagai manusia udah lu lakuin dengan baik gitu. Ya mudah-mudahan siapa tahu rumah tersebut akan jadi rumah yang lebih ramai, jadi sumber-sumber kebaikan gitu ya. Siapa tahu kemudian wadah YouTuber kemudian dibangun dari situ, kreasinya konsep kreatif segala macam. Nah, nyokap tinggal di ujung di atas sofa, Tiko kamu ngelakuin ini, waduh, jadi keren kan, kita nggak pernah tahu ya. Tapi ini luar biasa, anak-anak muda ternyata bisa ngelakuin hal ini teman-teman. Lihat bagaimana power dari kekuatan yang dipegang. Kekuatan itu hanya berjarak antara jempol dengan handphone, dipakai untuk hal-hal yang positif. Kalau teman-teman lihat hal itu sebaik itu impactnya, ayo kita jadikan ini sebagai apa namanya inspirasi teman-teman ya. Inspirasinya yaitu kita upload kebaikan-kebaikan, kita upload hal-hal yang menginspirasi hal-hal yang baik, dan juga kita juga harus ingat bahwa ya inilah dia inspirasi dari seorang anak birrul walidain kepada orang tuanya ya. Jangan ragu untuk melakukan kebaikan walaupun sekecil apapun. Kita nggak pernah tahu dari amal kita yang mana ya nanti akan jadi pemberat pahala kita di jannah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Tiko waktunya, dan juga Bang Bro ya, mungkin ada satu kata dua kata lain untuk teman-teman. Raos pisan. Raos pisan. Apa tadi? Itu tagline saya di. Iya. Bukan lagi. Teman-teman, sampai ketemu lagi. Raos pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.